Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita berdasarkan tanggal lahir. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejati di garis tangan. Siapakah kandidat yang akan beruntung untuk mendapatkan jodohnya? Dan yang beruntung terpilih nomor 10. Diana, seorang wanita cantik berusia 33 tahun. Korban kegagalan masa lalu yang kelam. Sampai sekarang masih merasa hidupnya tidak tenang. Diana mencari sosok pria yang sabar dan bisa membimbingnya. Seperti apakah masalah hidup yang dialaminya? Ya, di sebelah saya pemirsa sudah ada Diana. Diana, pernah menikah sebelumnya? Iya. Oh, sudah pernah? Sudah pernah menikah. Oke. Sudah punya anak? Sudah punya satu. Satu. Berapa kali menikah? 3 kali. 3 kali menikah? Wow. Artinya kamu di sini pengen ikutan acara garis tangan ini pengen cari pacar apa pengen nikah lagi apa? Saya ingin cari suami karena saya udah nggak mau pacaran. Oke, cari suami. Jadi siap-siap pria yang ada di sana. Diana ingin cari suami. Dan sekarang, kamu silakan pilih 3 di antara ke-31 kandidat pria yang ada di sini. 3. Oke, amati baik-baik dari fisiknya. Ya, mereka pakai topeng tapi kamu bisa lihat kurang lebih ya. Mulut, bibir, rambutnya seperti apa. Oke, nomor berapa yang pertama? Nomor 23. 23, oke. Soalnya saya suka bewok-bewok itu sama bule kayak dia. Suka bewok-bewok dan kayaknya bule ya? Iya, Kayaknya loh, oke. Berikutnya setelah 23 yang bewok dan bule ini nomor? Berapa ya? Nomor 17 mungkin. Oke, satu lagi. Nomor berapa ya? Nomor 15. 15. Oke, kalau begitu. Dan ini sudah 3 orang yang kamu pilih, namun nanti hanya 2 di antara ketiga orang ini yang akan lanjut. Artinya kamu yang memilih 2 di antara 3 ini. Kamu silakan bertanya atau memberikan satu pertanyaan kepada mereka dan mereka akan menjawab satu persatu. Baik. Oke, pertanyaan apa kira-kira? Kalau misalkan menikah dengan saya, Oke. saya paling tidak bisa atau tidak suka memasak. Bagaimana pendapat kalian? Tidak bisa apa tidak suka? Beda nih. Emang nggak suka masak. Nggak suka, jadi kamu nggak akan masak kalau udah kawin sama Nggak siapapun suka, ya? iya. Itu mungkin alasannya kamu cerai 3 kali itu begitu. Oke, enggak ya, oke. Jadi silakan dijawab untuk nomor berapa dulu? Nomor 15. 15, oke, nomor 15, silakan 15. Menurut saya sih tidak masalah. Karena dulu kecil dia sudah mandiri. Nah saat menikah ini ya suami akan memanjakan istrinya. Karena pun saya sendiri pun hobi masak. Oke, luar biasa, nomor 15 jawabannya. Nomor 17. Bagi saya juga tidak masalah, karena saya pun juga senang kuliner dan mungkin saya dengan Diana. Diana Yes. bisa sering makan di luar, Oh, jajan di luar, oke. jajan di luar. Tuh. Oke, terakhir nomor 23 ya? Saya mau my girlfriend bisa cooking. Oh, jadi kamu mau your girlfriend can cook ya, oke. Because I love the cooking. Jadi kamu mau dia masakin kamu. Oke. Ya. Kalau begitu 2 di antara 3 ini kamu pilih. Saya milih 15. Egy, seorang pria berusia 26 tahun, memiliki dendam cinta masa lalu. Mengidamkan sosok wanita yang serius bisa mencintainya dengan tulus. Bagaimanakah hidup Egy yang sebenarnya? Dan pastinya 17 karena saya nggak bisa masak. Rio, seorang pria berusia 24 tahun,
pernah ditinggalkan oleh kekasih yang dicintainya. Apakah ada yang lain dalam jalan hidup dan kisah cinta Rio di Garis Tangan? Oke, sekarang sudah ada Egy dan Rio ya. Oke, Egy dan Rio ini adalah kedua orang yang dipilih oleh Diana. Dan tadi kamu sudah melihat dan sudah mendengar ya, bahwa Diana itu adalah janda 3 kali, pernah menikah 3 kali. Ya, Rio udah berdengar juga ya. Sudah Mas Uya. Oke, sekarang ini pertanyaannya adalah, kamu senang nggak dipilih Diana nih? Senang. Senang. Kenapa? Kamu suka janda apa? Walaupun janda, dia cantik Cantik, sama seksi. seksi. Jadi jandanya nggak masalah ya? Tidak masalah buat saya. Oke, kalau Rio Saya senang juga Mas Uya. senang juga karena apa? Karena sosok keibuan itu ada. Oh, tadi karena kau bilang dia keibuan. Ya? Betul. Oke, kalau begitu, dua-duanya suka sama kamu, tertarik sama kamu Diana. Sekarang tinggal kamu untuk mengenalkan siapa diri kamu, masa lalu kamu. Karena sebelum kita berjodoh atau kita dekat dengan seseorang, alangkah lebih baiknya kita saling mengetahui dulu sisi-sisi lain dari calon pasangan kita. Betul ya? Betul Mas Uya. Oke, silakan Diana. Baik, saya Diana. Singkat cerita, saya pernah menikah 3 kali. Yang pertama KDRT, makanya saya nggak kuat. Kemudian meninggal. Yang terakhir 2 bulan kenal dan 2 minggu saya dicerai lewat SMS. Oke, pertama KDRT. Yes. Pernah disiksa apa aja? Luka tusuk, Kenapa bisa sampai ditusuk tuh apa? Ribut-ribut soal apa? cemburu Bes? Mas Uya. Cemburu. Tapi emang kamu selingkuh apa tidak? Tidak pernah. Oke, ditusuk ya. Paling parah ditusuk. Iya. Oh, tragis banget ya. Oke, selanjutnya meninggalnya kenapa? Batuk-batuk darah gitu Mas Uya. Batuk darah apa TBC atau? Iya. Oke, jadi batuk darah berapa lama batuk darahnya? Dia menyembunyikan sih, Mas Uya, dia nggak cerita. Jadi dari nikah sampai akhirnya saya tahu itu baru sekitar 3 bulanan saya tahu dia sakit itu, terus akhirnya meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Oke, 3 bulanan saya sakit, terus meninggal. Menurut kamu sakitnya normal, wajar apa enggak? Masih wajar. Masih wajar ya. Oke, yang terakhir meninggalkan kamu begitu aja? Iya, saya hanya kenal 2 bulan. Terus dia menceraikan saya hanya lewat SMS. Apa alasannya katanya? Dia punya wanita lain lagi. Oke, di antara ketiga suami kamu mana yang paling kamu cintai? Yang pertama Mas Uya. Yang justru menusuk kamu berapa kali? Oh, sampai sekarang masih cinta jujur? Sedikit. Sedikit, masih ada. Oke, kronologisnya gimana? Sampai ditusuk tuh gimana? Ributnya gimana sih? Jadi perang mulut, saya nangis, dia teriak-teriak. Terus dia langsung ambil segala yang dekat. Makanya kadang suka saya umpet-umpetin. Kalau yang tajam-tajam gitu Iya. pisau. Wah. Oke. Kalau begitu, ini kayaknya menarik sekali kisah hidup dari Diana, dan itu baru sedikit yang Diana mungkin ceritakan di sini. Untuk lebih dalam lagi, untuk mengetahui sisi kelam dari Diana, kita akan panggilkan sahabat saya, seorang expert hipnoterapi yang menguasai beberapa bentuk energi di dalam tubuh manusia. Inilah dia, Arbi. Oke, selamat malam Arbi. Ini menarik sekali. Diana, silakan. Mungkin kamu, Anda ingin menggunakan metode apa dalam hal ini? Mungkin saya mengungkap yang di masa lalu yang belum terungkap. Oke, Saya pakai relaksasi dulu. relaksasi. Perlu bantuan media apa? Minta kursi sama Kursi? lilin. Kursi dan lilin. Oke, energi apa yang Arbi rasakan dari Diana ini sementara ini? Sejauh ini yang saya lihat ketika saya berdekatan seperti dengan Diana, energinya tuh hitam pekat. Artinya apa itu? Artinya ada banyak hal yang menutupi di diri Diana ini. Oke, kita bikin Diana untuk menceritakan tentang hidupnya, biar dia jujur. Tapi apa yang dilakukan Arbi ini masih tetap dalam tingkat kesadaran ya? Ini saya melakukan relaksasi, tidak ada hubungannya dengan menghilangkan kesadaran orang atau apapun. Di sini full relax. Oke, boleh duduk di sini. Oke, fokus ke lilinnya. Oke, tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax.
Saya hitung 1 sampai 5, step hitungan bayangkan dan rasakan di sekitaran kepala dan ujung kaki Anda semakin nyaman, semakin rileks, rasakan lebih tenang, lebih nyaman. 1, bayangkan dan rasakan kembali situasi apapun di masa lalu Anda dapat ceritakan apapun yang Anda rasakan, emosi apapun ataupun trauma apapun yang terjadi di masa lalu, Anda bisa ceritakan, Anda bisa ungkapkan apapun yang terjadi. 2, 3, katakan sejujur-jujurnya, tidak ada yang disembunyikan, biarkan hal tersebut menjadi semakin nyaman, semakin rileks. 4, dan 5, lebih nyaman, lebih rileks ketika bercerita. Oke, saya bisa mulai Arbi ya? Boleh. Oke. Diana, pertanyaan saya adalah, kamu sudah pernah menikah 3 kali dengan 3 laki-laki yang berbeda pastinya. Sekarang saya ingin kamu bercerita sejujur-jujurnya. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidup Diana, keluarga Diana, sampai mungkin Diana merasakan itu berakibat ke kehidupan Diana saat kamu menikah. Mungkin kau pernah melakukan sesuatu di masa lalu, mungkin kau pernah melakukan suatu kesalahan yang besar. Silakan Diana, ceritakan sejujur-jujurnya. Ya, sebenarnya saya punya cerita sedih yang mungkin semua orang nggak percaya di sini. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Mama saya juga papa saya sudah meninggal karena ulah saya. Semenjak saya sering bercerai, saya mencoba pergi ke dukun, Mas Oya. Saya pernah dimandikan oleh dukun itu. Iya. Dan saya nggak ngerti. Setelah itu banyak kejadian, bukannya saya mendapat laki-laki, tapi saya malah mendapat kesedihan yang mendalam karena mama saya pergi, Oke, kemudian papa saya. Hubungannya apa sama dukun? Papa kamu meninggal, mama kamu meninggal. Saya nggak ngerti. Dan sebenarnya ini pertama kali saya keluar rumah. Apa hubungannya? Ya, mereka jadi tumbal, Mas. Awalnya saya nggak ngerti. Tapi lama-kelamaan kenapa orang-orang yang saya sayang malah berjatuhan jadi korban. Meninggal satu persatu. Dimulai dari siapa? Mama saya Sakit apa? tiba-tiba meninggal, Mas Oya. Semenjak saya dimandikan itu saya lagi bareng sama mama saya. Nggak lama di jalan, terus mama saya mendadak kayak sakit jantung. Saya nggak ngerti tapi teriak-teriak, akhirnya seperti ada yang mencabut nyawanya Mas saya. Nggak lama setelah mama saya meninggal, 1 bulan, bapak saya bilang untuk segera menikah. Menikah lagi gitu ya? Iya. Iya. Lalu saya diajak jalan-jalan keluar karena saya lebih sering mengurung diri setelah kejadian orang tua saya meninggal, Mas Oya. Kemudian saya diajak jalan-jalan dan seperti itu lagi, Mas Oya. Tiba-tiba bapak saya seperti ada yang tarik-tarik dan seperti ada yang mencabut nyawanya, Mas Oya. Dua-duanya di depan mata kamu? Iya. Saya sangat menyesal. Oke. Jadi Diana ini merasa bahwa orang tuanya secara tidak langsung dijadikan tumbal oleh dukun yang pernah dia datangi. Bisa jadi dong. Ini juga akan berefek ke orang terdekat kamu nantinya. Kalau memang ini berhubungan. Suami mungkin nanti. Pertanyaannya, kamu siap nggak? Kalian kan suka tadi sama Diana. Insya Allah siap, Mas ya. Siap. Siap. Walaupun kamu juga ternyata bisa dijadikan tumbal juga. Saya rela untuk tumbal buat dia. Siap mati. Siap mati. Wah, luar biasa. Rio, Iya, Mas. pertanyaannya. Apa komentar kamu selanjutnya setelah mendengar tadi? Saya siap, gue. Siap apa nih? Siap nikahi dia. Dan Kalau saya kepilih. Kalau jadi tumbal juga nggak masalah? Tidak masalah.
Oke. Kita nggak tahu nih, kedua laki-laki ini begitu sigapnya bilang siap. Walaupun ceritanya tadi menurut saya menyeramkan ya. Kalau begitu, sekarang saya akan panggilkan sahabat saya lagi, seorang expert, seorang indigo, inilah dia Rudy Ruan. Ya, Selamat malam ya. selamat malam Rudy. Rudy, bisa dijelaskan ke kita semua yang ada di sini dan penonton yang ada di rumah juga, apa yang terjadi sebetulnya dengan Diana saat ini? Apakah hal-hal gaib yang pernah dilakukan di masa lalu justru masih ada dan makin besar saat ini? Aura yang hitam, gelap. Boleh tangan kamu, pinjam? Nggak apa-apa, gitu aja. Kamu itu pemuja kecantikan. Kamu pingin selalu beruntung dalam hidup. Tapi kamu nggak tahu, kamu itu mengorbankan orang-orang di sekitar kamu. Ada banyak makhluk-makhluk buruk yang mengikuti kamu, yang bikin orang sekitar kamu sial. Dan gak menutup kemungkinan siapapun nanti yang akan menjadi pasangan kamu akan kena dampak negatifnya. Kamu harus menyelesaikan perjanjian gaib itu antara kamu dengan dukun yang pernah kamu datangi. Kamu nggak sadar sesuatu kalau sebenarnya dukun itu menyukai kamu. Oh ya? Dukun itu sebenarnya nggak rela kamu jadi milik orang lain. Makanya orang-orang di sekitar kamu itu sial. Tapi kamu mungkin beruntung secara finansial, tapi kamu nggak beruntung soal cinta. Kronologisnya yang Rudy lihat apa? Saat dia pergi ke dukun, dia dimandiin, itu apa yang Rudy lihat? Beberapa dukun yang pernah dia datangi sempat menipu dia sih. Iya. Ada beberapa dukun yang menipu dia. Iya. Dia habis sampai belasan juta, sekitar Iya. belasan juta. Tapi ada juga dukun yang memang memberikan dia keberuntungan Iya. seperti yang dia inginkan, dan aura kecantikan itu ada. Tapi itu membuat orang-orang di sekitarnya itu bernasib sial. Oke. Sosok yang mempengaruhi wanita ini seperti apa bentuknya? Besar, tinggi, sangat tinggi, mungkin sebesar pohon kelapa. Dia harus menyelesaikan perjanjian itu dulu. Dan makhluk itu ada di sini sekarang. Ada di sini sekarang? Saya harap para penonton dan kandidat tidak ada yang pikirannya kosong. Oke. Makhluk ini ada di sini dan Iya. kamu bisa berkomunikasi dengan dia? Dia kelihatan marah atau biasa-biasa saja atau? Dia marah karena Marah. saya membongkar rahasia dia. Dari betul? Ya, makhluk itu dari apa nih? Air bunga. Bunga. Saya seperti lihat air dan bunga. Air dan Air dan bunga apa itu? Dimandikan. Oh, ritual mandi bunga. Susuk air. Kamu minum sesuatu yang sudah dijampi-jampi ya? Oh, susuk air. Susuknya bentuknya air. Oke. Tadi Diana cerita kedua orang tuanya meninggal tiba-tiba dan sebelum meninggal dia teriak-teriak. Itu cara kerjanya bagaimana kalau memang itu berhubungan? Apakah benar dia jadi tumbalnya? Tumbal. Ya. Semacam dia harus merelakan orang yang dia sayang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia tahu itu tidak? Dia tidak tahu. Oke. Ya, dia merasa dia beruntung, sebenarnya dia tidak beruntung. Inilah penyebabnya.
Cara kerja makhluk tersebut membunuh orang bagaimana? Sebenarnya ini bentuk energi yang ketika dia menginginkan energi yang besar, itu akan mengambil energi orang di sekitar. Oke, Makanya tadi jadi dia ketika- menyerap orang-orang Ya. terdekat dia gitu. Ya, makanya ketika di scan sama Rudy itu emang mengambil energi-energi orang terdekat, orang yang dia sayang. Jadi energi akan membuat dia semakin kuat dalam hal kecantikan. Makanya hal tersebut akan membuat orang-orang di sekitarnya menghilang. Solusinya apa nih? Kita harus menetralisir dia dan mengusir makhluk itu jauh-jauh dari dia. Dengan cara apa, Rudy? Kita mandiin lagi dia. Mandikan dia untuk dinetralisir. Ya, Di sini mungkin kalau dia mau. Mau dibersihin nggak? Dihilangin. oke. Mau apa yang Rudy butuhkan? Air dan bunga. Air dan bunga. Ya, jadi ini cara Arbi dan Rudy ini menetralisir ya. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya meritual, bukan ya? Bukan. Energi yang dirasakan oleh Arbi saat ini apa? Masih hitam? Pekat? Masih dalam keadaan hitam karena kan energi itu mempengaruhi orang-orang di sekitar. Makanya ketika kandidat dua orang pria ini merasakan, dia merasa tertarik walaupun dia sebagai tumbal, dia merasakannya, tapi dia biasa-biasa aja, sehat-sehat aja. Karena mulai sudah terpengaruh oleh dia nih. Jadi ini sifatnya adalah untuk menetralisir ya energi-energi buruk. Ya, Rudy mau netralisir energi. silakan Rudy dan Arbi. Mungkin duduk nyaman. Itu kenapa mas saya itu? Kenapa itu? Kamu kenapa batuk? Ih. Astagfirullahaladzim. Belatung, ada belatung. Itu cacing? Belatung apa ular? Belatung. Oke, kenapa? Rudy bisa jelaskan nggak? Kenapa tiba-tiba terbakar di sini? Ada api, tiba-tiba ada yang batuk dari mulutnya keluar belatung ini. Apa justru makhluk tersebut mengincar Rio? Makhluk gaib itu kan dia itu sebenarnya berwujud seperti gumpalan energi. Gumpalan energi itu kalau terlalu besar itu bisa menyebabkan percikan energi lain seperti panas. Oke, pas saat kamu tadi mandiin dia, sosoknya tadi ngapain? Marah? Saya merusaknya. Gimana? Saya merusak kekuatan dia itu Ya. yang ada di dalam tubuh kandidat. Iya. Oke, hubungannya sama laki-laki yang tiba-tiba mulutnya keluar belatung ini apa? Dia ini pertahanannya paling lemah di sini. Jadi dia yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Ini sudah terhalang apa sudah aman apa gimana nih? Makhluk tersebut kemana sekarang? Makhluk ini semakin marah. Makhluk ini semakin marah. Oke, makhluk ini semakin marah. Mungkin dia akan menyerang kita lagi setelah ini. Oke, kamu bisa maju ke sini, kamu udah nggak masalah? Oke. Sebenarnya Arbi, lebih ya. ke bentrokan energi yang terjadi. Jadi Bentrok. ketika Diana berusaha untuk dinetralisir oleh Rudy, itu ada energi yang bentrok di sebelah sini. Jadi percikan energi. Ketika ada hal positif dan negatif bersentuhan, itu akan ada bentrokan energi. Maya nembaknya ke Rio. Seperti itu bentuk Oke. energi. Sekarang, oke, Rudy sedang melakukan sesuatu pada Rio. Apa yang Rudy lihat? Ya, dia akan jadi tumbal selanjutnya. Cuma saya berusaha sekeras mungkin jangan sampai makhluk itu menyakiti Rio lebih lanjut. Oke. Dan sekarang saya mau tanya, Diana, yang kamu rasakan saat tadi kamu dinetralisir oleh Rudy dan Arbi, yang kamu rasakan apa? Tadi kamu tiba-tiba teriak kenapa? Sakit, Sakit apanya? seluruh badan saya sakit, Seluruh badan kamu sakit, terus kepala saya sakit, kepala sakit? seperti dipukul-pukul,
seperti dipukul sama ratusan pisau. Oke, apa yang terjadi? Rudy, apa yang terjadi saat ini? Pada sosok ini di mana? Sosok ini marah. Dia bersembunyi di suatu tempat. Masih di sekitar sini. Oke. Belakang studio. Belakang studio, di belakang studio. Oke. Arbi, energi yang kamu deteksi seperti apa di sini? Energinya tadi lebih besar dibandingkan saya pertama awal, lebih hitam. Cuman sekarang lebih ke bentrokan energinya lebih besar dibandingkan tadi. Makanya ketika dibilang ada sesuatu energi itu ada di belakang studio, emang energinya sekarang mulai netral dari Diana ini. Jadi energi yang terbentuk sudah keluar sebenarnya. Oke, Rudy tadi bilang sosoknya tinggi setinggi pohon kelapa. Rudy bisa gambarin nggak kira-kira seperti apa sosoknya? Oh, mungkin saya butuh Alat gambar. Alat gambar. Jangan kosong ya. Ini aman atau ada sesuatu yang akan terpengaruh lagi di sini atau makhluk itu akan kembali lagi, Rudy? Ya, mungkin akan kembali. Iya. Tapi untuk saat ini dia sedang berada di belakang. Oke, kita akan melihat Rudy akan menggambar sosok makhluk yang dimaksud Rudy tadi yang menyelimuti Diana. Karakternya seperti apa sosok ini, Rudy? Manusia besar bertanduk. Ini terbang, melayang, jalan. Jalan. Artinya makhluk ini selama 24 jam selalu menempel di badannya Diana. Betul. Sebetulnya makhluk-makhluk seperti ini, itu mereka tuh adalah jin yang berwujud sesuatu atau bagaimana penjelasannya? Ini Rasionalnya. jin, Iya. dia suka dengan bentuk seperti ini karena Kenapa? dia punya energi yang sangat kuat. Dia ini sangat-sangat kuat. Dia bisa membuat tubuhnya jadi besar sekali dan punya bulu di sekujur. Punya apa? Dan dia bulunya di sekujur tubuh. Oh, jadi sekujur tubuhnya berbulu. Ya. Oke, Arbi, apakah kamu merasakan energi-energi lain juga yang ada di kandidat-kandidat yang ada di sini? Energi di nomor, saya ngerasain energi di sekitaran 25, 26, 27. Kalau saya benar bisa di terawang, di scan sama Rudy. Kawan dari makhluk tadi itu dia ada di sekitar mereka. Oh, kawan dari makhluk tersebut ada di sekitar mereka. Iya. Kuntilanak. Kuntilanak. Kalian bertiga jangan di situ. Turun. 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 Oke, dari tadi nomor 26 ini kamu menggeleng-gelengkan kepala segala macam, kamu bisa di sini? Oke. Apa yang kamu rasakan? Dari dia teriak tadi langsung tong. Oh, dari dia teriak langsung pegel. Dia muntah ulat bulu langsung pegel ya. Oke. Mungkin kita bantu netralisir. Jadi netralisir. Oke. Ada kuntilanak berarti tadi di situ ya. Apa rasanya? Pegel. Kayak dicekek. Lemes. Hah? Ada lagi. Ada lagi. Kenapa? Oke. Ini efek. Masih biar. efek. Masih ada hubungannya. Ya energi yang pukul dulu biarin. Dia mau komunikasi. Arbi butuh sesuatu mungkin? Boleh minta kursi satu. Kerasukan. Apa? Kerasukan. Kerasukan. Dia terkena dampak dari si makhluk tadi. Dia serangan energi. Mungkin kita bisa pindahkan dia dulu dari sini. Saya mau coba. Oke. Ini dia Oke. pikirannya kosong.
Dia pikirannya kosong. Oke. Hati-hati dia jatuh. Boleh minta bantu. Oke. Oke, kita lihat di oke, jangan kosong. Ini Jangan juga kosong, kenapa jangan nomor 7 kelihatan kamu lemes sekali. Oke. Oke. Kenapa? Apa yang kamu rasakan? Rasa sebelah kanan sama kiri saya tuh dingin. Iya. Sedangkan di depan saya panas. Di kanan Dan kiri. bulu kuduk saya selalu merinding. Saya udah berusaha melawan. Bahkan saya dicubit aja nggak berasa kiri kanan Ini saya. Energi-energinya masih ngumpul. Jadi ketika oke. ada bentrok energi, lagi nyebar energi-energi. Jadi jangan sampai ada yang kosong. Oke, apakah makhluk tersebut mencoba merasuki dia? Ya beberapa orang lebih sensitif terhadap energi. Ini jadi, saya merinding juga terus terang nih. Saya jadi jujur merinding juga nih. masuk beberapa kandidat. Oke, di sini ada yang merasa juga hal yang sama? Oke. Oke, apa yang kamu rasakan? Kayak apa sih, bulu aku kayak kerasa banyak banget, terus kepala aku pusing. Ya. Tapi aku mencoba untuk melawan Mau kita semua masukin. Oke. energi negatif. Jangan ada yang kosong ya. Iya. Ya. Ya. Halo? Masih sadar nggak dia? Apa ya, rasanya udah merasa masuk ke dukun, cuman badan saya tuh rasa kaku. Kaku tapi saya masih bisa melawan, tapi sakit. Maksudnya dari perasaan itu, dari tubuh saya sampai ke atas itu sakit. Sakit. Iya. Dan sekarang pun masih merasakan agak kaku, tapi alhamdulillah udah bisa gerak sendiri sih. Oke. Gimana, mau dilanjutkan atau istirahat di belakang atau mau lanjut? Mungkin istirahat dulu Pak ya. Istirahat, silakan. Oke, boleh dibantu? Iya. Iya. Bro. Diana, ini mungkin hasil kamu pergi ke dukun akhirnya berpengaruh dan berimbas sama orang-orang di sekitar kamu. Kita lihat, orang yang tidak kenal sama kamu, tidak dekat sama kamu saja ada imbasnya. Kebayang, apalagi orang yang dekat sama kamu. Apalagi tadi Rudi bilang bahwa dukun yang pernah ya kamu datangi, salah satunya menyukai kamu dan tidak rela kamu jadi milik orang lain. Ini ada hubungannya nggak dengan kegagalan dia mencari calon suami? Iya, karena makhluk itu adalah kiriman dari dukun tersebut dan dukun tersebut secara personal menyukai dia. Dan dukun itu tidak rela dia menjadi milik siapapun. Tapi dia tidak menyadari itu. Oke. Efeknya kenapa ke Rio tiba-tiba dia batuk-batuk, dia keluar belatung, dia mau apa? Dicekek kan? Mau diapain Rio apa? Itu bentuk amarah sih. Iya. Dia ingin menunjukkan eksistensinya bahwa dia itu ada dan dia itu marah. Iya. Seperti itu. Mungkin peserta ini bisa dibantu. Oke, ini bisa keluar dulu mungkin. Kelihatannya ini akan menyerang lagi apa tidak? Bisa jadi. Karena saat ini terornya masih berlanjut. Berarti berbahaya keadaannya di sini. Sangat berbahaya. Terus terang saya ragu, ini mau dilanjutkan atau tidak? Oh, belum. Apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Apa? Apa nih? Makin sini makin nggak bener ini. Ah, ada belatung. Ini kayaknya makhluk tersebut meneror. Ini tiba-tiba belatung jatuh di sekitar Diana. Bisa dilihat kamera gambarnya? Awas di belakang, awas. Apa? Awas, jangan pikiran kosong, Awas, jatuh, hati-hati. Saya mengerti beberapa kandidat baru pertama kali melihat hal magis seperti ini. Jadi masih kaget. Ke atas aja. Ini Rudi mau netralisir area atas dulu. Oke, Rudi, sekarang kenapa makhluk tersebut menyerang wanita? Sebenarnya lebih ini saya bantu jawab, lebih energi tersebut lebih rentan menyerang wanita karena lebih sensitif.
Angkat dong, angkat. Bawa ke belakang. Jangan ada yang kosong, pikirannya jangan ada yang kosong ya. Saya rasa mungkin bisa dipercepat atau Oke, ini mungkin kita bisa percepat karena ini nggak teror Oke. akan semakin bahaya. Oke, ini di belakang juga kita baru mendapat kabar terjadi kekacauan di kru-kru yang di belakang. Loh, kenapa kepala saya juga pusing ya? Oke, Rudy bisa dinetralisir? Ya. Oke, semua bisa ke tengah. Oke, tenang, jangan ada yang kosong pikirannya. Oke, ikut saya, kamera ikut saya. Oke, kamera ikut saya. Oke, lampu, minta lampu. Lampu pakai handphone aja dulu, lampu handphone. Kuntilanak. Dia mau ngapain? Kuntilanak. Ngapain kamu? Apa Rudy? Ini apa Rudy? Kuntilanak yang tadi saya. Kuntilanak yang di belakang tadi. Oke, ini sudah aman belum? Mungkin kita bisa percepat acara ini supaya teror nggak lebih. Oke. Ini bisa kita tinggal dulu atau mungkin dijaga sama kru yang lain? Kru tolong ya jaga ya. Din. Ya. Oke, Rudy mungkin bisa dinetralisir secepatnya mungkin agar teror ini tidak meluas. Tenang ya semua ya. Pakai garam aja dinetralisirnya, Rud. Garam, butuh garam. Oke, ada garam. Ada garam. Oke, jadi pemirsa garis tangan, hal-hal seperti ini bisa terjadi dan Rudy, ini semuanya harus turun ke bawah dulu apa gimana nih? Turun aja ke bawah. Turun ke bawah? Areanya masih energinya masih ada nempel-nempel sini. Nanti saya bantu netralisir buat blok buat blok areanya dulu, baru Rudy netralisir di sini aja. Saya blok area di sini dulu. Bisa. Apa? Dingin. Itu kuntilanak. Teror lagi. Dulu di sini Oke. nggak apa-apa, Bin. Oke. Dari tadi. Tadi dia udah bilang Berdoa aja, berdoa. Kamu siapa? Kamu siapa? Penari yang kemarin datang lagi. Penari yang kemarin datang lagi. Kamu siapa? Hubungannya apa? Apa sosok yang ada di Diana tadi memanggil makhluk ini? Sama-sama makhluk. Kecantikannya. Lambang kecantikan. Oh, justru ini sosok wanita yang masuk ya? Iya. Hubungannya sama sosok yang ada di Diana yang tinggi besar setinggi pohon kelapa tadi apa, Rudy? Mereka sama-sama jin pelet. Oh, sama-sama jin pelet. Jin pemikat. Jadi berkaitan ya? Iya. Energinya sama ya? Iya. Kamu siapa? Mau kamu apa? Dia nggak mau keluar, Rud. Nggak mau keluar. Dia nggak mau keluar? Dia mau bicara sesuatu, cuma Oke, Arbi. Di bawah tuh ada yang bereaksi juga. Nomor berapa tuh nggak tahu? Dia ketembak. Dia asalnya duduk di sana ya? Semua dari studio. Tidak semakin kesurupan. teror. Teror apa, Rudy? Dia minta semua orang keluar dari studio. Kamu yang keluar. Artinya kita harus teriak. Artinya kita harus
turuti atau gimana nih? Semakin banyak yang rendah. Boleh minta garam, dia mulai Itu kenapa? Itu kenapa? Itu kenapa? Itu kenapa? Itu kenapa tadi yang di belakang itu tiba-tiba? Enggak, kamu sadar nggak tadi kamu tiba-tiba begini-begini sendiri? Kamu kayak mau ngecek sebelah kamu loh. Enggak. Kamu nggak sadar? Nggak sadar. Tadi yang di sebelah dia mana tadi? Tadi mana yang di sebelah dia? Udah lari ke bawah? Oke, nggak apa-apa. Kamu jangan kosong ya? Iya. Pikiran jangan kosong. Apa? Nggak apa? Nggak takut? Oke. Jangan ada yang kosong, jangan ada yang sampai saling menyakiti. Rudy, tolong ini dilakukan segera secepat mungkin karena ini sudah tidak kondusif. Ya. Boleh air untuk Air. Pikirannya jangan satu titik, fokus ke yang lain. Pikirannya jangan satu. terornya menggila. Balikin ke yang lain. Oke, saya harap Diana juga mana tadi? Diana di mana tadi? Fokusnya Algin lagi. Oke, Diana mungkin bisa kembali normal. Ya. Oke, Diana bisa kembali normal. Mungkin apa yang harus kita lakukan? Diana Tadi- sudah saya netralisir. Oh, sudah dinetralisir sebetulnya. Sudah. So, makhluk itu marah. Marah dan sekarang menyerang orang-orang di sekitar. Tapi sekarang sudah lebih kondusif. Peserta yang itu distract juga aja sudah. ke kiri kanan. Jadi fokusnya jangan terlalu satu Cuma dia titik. kelelahan. Kelelahan. Kalau Air, fokusnya satu kasih titik air ya. Akan jadi ke distract-nya kan. Mau gara-gara dia cara jadi nggak bener kayak gini. Gue nggak nyaman tau nggak? Jadi menurut kamu nggak nyaman gara-gara dia? Gak nyaman sama sekali. Oke, tenang. Naikin aja, naikin. Kamu siapa? Kamu jangan ganggu cucu saya. Oke, teman-teman yang ada bisa pegangin ikut bantu ya. Semua udah netral kan? Oke. Iya. Kan cucu kamu saya jagain. Cucu kamu siapa? Oke. Keluar. Keluar dulu ya. Keluar semuanya keluar ya. Itu. Cepat keluar. Wah, ada yang pingsan dulu. lagi. Kalian nggak mau denger saya? Saya kalau pengen lanjutin semuanya sudah mau. Nah, ini orang yang tadi marah-marah ke Diana ya? Iya. Cucu gue itu sakit. Kemarin. Itu belatung jangan dimakan. Belatung. Keluar dulu boleh semua. Keluar. Oke. Semua keluar. Keluar di sana aja, keluar. Ayo fokus ya. Oke, kita break dulu, pemirsa garis tangan. Ini suasananya, situasinya nggak kondusif, saya juga nggak tahu kenapa. Kita balik lagi tetap di garis tangan. Dan tadi sebelumnya, situasinya sedikit kacau, bukan sedikit, banyak sekali kekacauan. Tapi kita mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi barusan. Dan tadi juga saat saya break atau kita break semua di sini, ada sesuatu kejadian yang tidak bisa ditayangkan juga di sini tadi. Tapi jujur pertama kali dalam hidup saya melihat hal yang barusan saya lihat saat semua kandidat pergi keluar. Terjadi sesuatu dalam studio ini yang di luar logika berpikir saya, tapi itu terjadi dan ada. Tapi gak apa-apa, kita tetap bisa lanjutkan ini. Ya. Oke, Rudy dan Alvin semua sudah netral. Sudah aman. Oke, dan Diana pun sudah dinetralisir. Sudah. Kenapa kamu menangis? Saya merasa bersalah, maksudnya.
karena saya malam ini jadi nggak nyaman. Ya. Tempat ini jadi nggak nyaman. Egy dan Rio, apakah kamu masih tertarik dengan Diana? Mulai dari Egy. Saya pribadi masih tertarik Mas Uya. Iya. Bagaimanapun caranya, kejadian ini kan di luar nalar ya Pak ya? Ya, Mas Uya ya. Iya, iya. Dengan kita niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan hilang semuanya. Oke. Kita jangan pernah takut dengan ilmu hitam atau segala macam. Fokus kepada Yang Maha Kuasa, itu aja sih Diana. Oke, Rio. Kalau bagi saya tetap yakin Mas. Karena di sini juga pun udah dinetralisir. Walaupun kamu tadi sudah muntah belatung. Iya Mas. Saya masih punya keyakinan. Oke, Diana. Dua lelaki ini tetap menyukai kamu. Tetap ingin jadi pasangan kamu. Namun semua saya kembalikan ke kamu. Diana bisa ke sini. Silakan, kamu di tengah-tengah antara Egy dan Rio. Oke. Silakan Diana. Ada Egy dan ada Rio yang sama-sama menyukai kamu. Saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Untuk meyakinkan mereka. Walaupun tadi Masnya udah bilang udah dinetralisir. Kalian yakin mau memilih saya dengan keadaan saya yang ditunggangi setan itu? Egy gimana? Oke, saya yakin nggak ada hal nggak mudah. Kamu kalau ikut sama aku, insya Allah aku akan ngajarin kamu tentang agama Islam, sholat yang kamu yang benar. Mungkin selama ini ya, saya juga nggak tahu kamu sholat, entah itu ada belum mulai apa enggaknya. Ya aku akan bimbing kamu dengan acara agama Islam. Oke, kalau Rio? Kalau saya begini, Diana. Semua udah terjadi, sudahlah. Kita menempuh hidup yang baru. Kita buka lembaran baru, terus kita koreksi juga, kita evaluasi. Diana, silakan. Ada Egy dan Rio. Mau pilih salah satu di antaranya atau kamu tidak suka justru? Sebenarnya saya ingin memilih salah satu, Mas Uya. Siapa yang kamu pilih? Saya pilih Egy karena Egy mau mengajarkan soal agama supaya saya bisa lebih safe, lebih baik lagi, Mas Uya. Tapi Rudi, saya mau tanya, kedepannya akan terjadi hal seperti ini lagi ya? Untuk teror makhluk halus itu mungkin akan ada jika dia melakukan hal itu lagi. Tapi kalau dia berusaha memperbaiki dirinya, mendekatkan diri pada Tuhan, saya rasa dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, jadi semua itu tergantung dari diri dia. Betul. Jika dia mendekatkan diri pada Tuhan dengan agama, maka sesuatu hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Betul. Oke, itulah pelajaran yang bisa kita ambil juga hari ini dari garis tangan pemirsa. Dan yakin ya? Iya. Kalau gitu, terima kasih untuk kedua expert kita, Rudi dan Arbi. Silakan beristirahat lagi. Dan juga Rio silakan kembali. Dan pemirsa garis tangan, sudah kita dapatkan satu pasang yang berjodoh. Semoga tidak terjadi apa-apa. Dan tadi juga sudah kita dengarkan pesan dari Rudi, ya, tergantung dari kamu dan juga mungkin Egy bisa mendampingi Diana ke depannya. Mudah-mudahan kalian bisa langgeng ya. Insya Allah. Dan silakan kalian bisa ke atas, ya, ruangan yang sudah kita sediakan. Takdir cinta Diana dipertemukan oleh Egy. Akankah cinta ini akan bersemi selamanya? Ataukah ada kerikil-kerikil lain yang akan dihadapinya? Selamat untuk Egy dan Diana. Ya, oke, selamat Diana dan juga Egy. Silakan kalian ke ruangan yang sudah kita sediakan. Dan pemirsa garis tangan, masih ada banyak sekali kandidat yang tersisa. Dan sekarang giliran kandidat pria yang akan saya pilih dan siapa yang akan beruntung untuk mendapatkan jodohnya. Dan yang beruntung terpilih malam hari ini adalah nomor 24. Farhan, seorang pria berusia 26 tahun.
memiliki masa hitam dan kelam dalam percintaannya, menjadi korban perasaan oleh mantannya. Farhan mencari sosok wanita cantik dan pengertian. Seperti apakah fakta kisah cinta Farhan di garis tangan? Oke, sudah ada Farhan di samping kanan saya. Dan Farhan, kamu sudah siap untuk memilih 3 di antara kandidat wanita yang ada di depan kita? Siap, Mas. Siap ya? Iya. Oke. Karena salah satunya mungkin saja akan jadi jodoh kamu nanti. Oke, nomor berapa? Pertama. Saya pilih pertama nomor 20. 20, silakan berdiri 20. Oke, kenapa 20 nih? Kelihatannya dia wanita yang pendiam kalau menurut saya ya. Kenapa kalau? Kelihatannya sih perempuannya pendiam. Terus Oke, harus paham kita ya. kelihatannya enak aja dilihat, senang lihat. Enak aja dilihat. Oke, berikutnya. Nomor 1. 1. Oke, nomor pertama. Kelihatan nomor 1 tidak siap dipilih tadi dan dia agak kaget. Kenapa nomor 1? Lebih seksi menggoda. Seksi menggoda. Oke, jadi ini seperti wanita penggoda mungkin? Bukan. Bukan? Maksudnya sekali ngeliat pengen langsung milih gitu loh. Pengen langsung milih. Oke, kayak terpikat langsung. Betul. Ya. Terakhir. Saya pilih nomor 5. 5. Oke, 5. Kenapa 5? Sama, seksi. Seksi. Jadi kamu suka wanita seksi ya? Betul. Udah pernah menikah sebelumnya? Belum, saya masih Belum. lajang. Pacar-pacar kamu dulu berapa orang? Berapa kali pacaran Mas Ani? Kurang lebih yang serius 2 orang. 2 orang seksi semua? Lumayan cantik. Lumayan, jadi tidak terlalu seksi ya? Tidak. Kalau begitu, silakan kamu berikan 1 buah pertanyaan yang akan mereka jawab secara bergiliran. Silakan. Apa pertanyaan yang terlintas di pikiran kamu? Saya ingin bertanya. Ya. Saya bekerja dan memiliki penghasilan. Dan bila pekerjaan saya ataupun gaji penghasilan saya, setiap bulannya saya harus ngasih ke orang tua saya, khususnya ibu saya. Terus gimana menurut kamu, pendapat kamu? Setujukah atau tidak? Tapi saya tetap akan tiap ngasih semua apa ngasih sebagian nih? Ala kadarnya, yang penting terus ke rumah orang. Tapi rutin kamu akan kasih setiap bulan untuk orang tua kamu? Selalu, berapapun pasti Mas. Keberatan apa enggak? Iya. Oke, mau nomor berapa dulu? Nomor 1 boleh. 1, silakan. Nomor 1. Jawaban kamu apa? Saya setuju karena orang tua itu yang melahirkan kita. Oke, jadi setuju, nggak masalah nomor 1 nih. Nomor 5. Oke, terima kasih. Kalau jawaban aku ya biasa aja, karena nggak apa-apa juga sih, karena itu juga mama kamu dan juga mama aku. Kalau udah menikah pasti juga jadi mama aku juga. Oke, jadi tidak masalah ya? Tidak ada Oke, masalah. 2 jawaban tadi tidak masalah. Yang terakhir, nomor 20. Kalau aku nggak setuju. Nggak setuju? Oke, menarik sekali. Kenapa? Kamu kan nikahnya sama aku, bukan sama ibu kamu kan? Jadi Oke, ya buat aku. Pertanyaan saya, kalau kamu menikah sama laki-laki ini atau siapapun nanti, kamu setiap bulannya akan memberikan uang kamu ke ibu kamu juga nggak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kondisinya. Oke, jadi belum tentu juga kamu akan memberikan orang tua kamu ya? Oke, jadi kamu tidak setuju ya? Oke, nggak apa-apa, jawaban jujur. Dan sekarang kamu pilih 2 di antara wanita-wanita tadi yang akan kamu lanjutkan. Yang jelas saya pilih nomor 1. Fani, seorang wanita cantik berusia 25 tahun. Pernah gagal menikah karena orang ketiga. Fani memiliki kisah percintaan cukup memilukan. Pria yang baik, tinggi dan setia adalah sosok idamannya. Apakah Fani akan menemukan sosok pria impiannya? Dan nomor 5. Intan, seorang wanita cantik berusia 20 tahun, gagal menikah karena mantan pacarnya sudah dijodohkan oleh orang lain. Memiliki trauma dalam berhubungan dengan pria dan mencari sosok pria yang sabar, penyayang, dan setia. Trauma seperti apakah yang terjadi dalam kisah cinta Intan? Oke, di sebelah kiri saya sudah ada Vanita dan juga Intan. Oke, jujur, saya tanya Vanita, senang nggak dipilih sama Farhan apa tidak senang? Ya, senang. Senang? Jadi tipe kamu kayak dia? Sopan? Ya, sopan. Oke, kurang lebih sampai saat ini suka ya? Oke, kalau Intan?
Suka nggak kamu dipilih sama Farhan? Senang sekali. Senang sekali, tipe kamu nih. Tipe aku banget. Oke, kalau begitu, dua-duanya menyukai kamu, artinya mereka senang dipilih sama kamu, Farhan. Tapi sekarang giliran kamu untuk menceritakan tentang diri kamu. Singkat, silakan. Jadi begini, saya pernah menjalin hubungan sama seorang gadis yang kita hampir mau ke jenjang pernikahan. Tapi itu semua gagal dikarenakan sikapnya dia, perlakuannya dia manis hanya di depan. Tapi di saat sama orang tua saya, khususnya sama ibu saya, dia seolah-olah menganggap tuh seperti cuma mertua gitu, cuma calon mertua. Oke. Sama saya sih baik banget Mas Uya. Ya. Cuman sama mama saya kayak kurang respect. Itu yang bikin saya tuh mundur pelan-pelan gitu. Ya semenjak saya putus sama perempuan itu dan saya hampir, kan saya mempunyai kontak WhatsApp-nya keluarganya, Ya. dan saya diblokir oleh satu keluarganya. Oke, terus apa yang kamu lakukan selanjutnya? Ya mungkin saya berpikir bukan jodoh, tapi pihak keluarganya itu sampai sekarang seperti memusuhi keluarga saya gitu loh Mas Uya. Oke, kalau begitu kita akan panggilkan sahabat saya, seorang expert, inilah dia Arbi. Ya, Arbi, silakan saja langsung apa yang ingin Arbi lakukan dengan Farhan. Farhan, oke. Farhan. Saya bermain lebih main energi sekarang. Yes, gimana? Oke. Jadi saya boleh minta air minum, Air? air putih. Air putih? Oke, yang Arbi rasakan atau Arbi lihat sejauh ini, seperti apa energinya? Ada beberapa hal yang saya rasain sebenarnya ketika bersalaman, ada buat saya jadi berkurang tenaga, lebih ke kayaknya ada sesuatu yang salah di Farhan. Oke, airnya sudah datang. Saya coba sinkronisasi bentar. Oke. Boleh di Oke, Farhan sedang meminum air dan Ini ada beberapa reaksi nanti ketika energi saya dengan energi Farhan sinkron. Ada beberapa hal yang terjadi biasanya. dan reaksi orang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Makanya sekarang pengen tahu seberapa sensitif Farhan terhadap sebuah energi. Oke, Boleh minta kursi. oke, kursi. Dan di sini mungkin Arbi bisa membuka kotak hitam masa lalu Farhan ya, yang mungkin Iya, yang iya. belum diceritakan sama dia ya. Tapi Farhan ini tidak kehilangan kesadaran ya, dia masih dalam sadar pada kan? posisi Namanya siapa? sadar ya. Farhan. Oh, namanya Farhan. Oh, Farhan ya. Farhan. Farhan ya. Duduk. Farhan ya. Iya. Fokus ke detik merah. Oke. Farhan tidak keberatan ya? Ini oke, bersedia Saya, ya. bersedia apapun yang saya lakukan, tapi tidak akan bersinggungan dengan hal apapun. Oke, Farhan. Ini detik merahnya. Fokus detik merah. Oke, saya hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan, bayangkan dan rasakan bahwa diri Anda menjadi semakin nyaman, semakin rileks ketika bercerita apapun yang ada dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, di masa lalu, sampaikan di masa sekarang, membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman ketika Anda berbicara apapun, dan biarkan itu menjadi sebuah hal yang membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, lebih jujur dari sebelumnya. 3, 4, dan 5. Anda bisa berbicara apapun yang Anda katakan di masa lalu ke masa sekarang. Oke, kemudian. Farhan, ceritakan apapun sejujur-jujurnya. Apa yang ingin kamu katakan tentang masa lalu kamu, kehidupan kamu, pengalaman kamu, apapun bentuknya, yang kamu rasa berpengaruh dalam atau dengan hidup kamu sekarang. Apakah kamu berhubungan dengan sesuatu yang gaib? Ya. Jadi begini, dari awal saya bertanya sama wanita-wanita yang di depan ini, saya selalu mengatakan, kenapa selalu saya menyangkutkan ibu saya? Karena apa? Saya bisa berpenghasilan semata-mata kesuksesan datang sendiri, otomatis ada doa restu orang tua. Nah,
saya memutuskan pacar saya sebelumnya itu karena pacar saya itu kurang menghargai ibu saya, Mas Uya. Ya. Di saat itu, di saat saya memutuskan, selisih berapa hari kemudian, tepatnya di hari Jumat, dari atas rumah saya seperti ada bongkahan batu, pecahan kemenyan, dan selisih kurang lebih 4 atau 5 jam, kaki saya sakit dan itu hampir nggak bisa bergerak, Mas Uya. Oke. Dan menurut kamu itu adalah perbuatan? Mantan saya. Di situ saya hampir, kalau dilihat secara fisik kaki saya normal aja, cuman di saat menjelang azan maghrib itu kaki saya seperti sulit digerakkan, seperti orang dipasung tepatnya, Mas Uya. Oke. Yang kamu lakukan setelah itu? Saya kurang lebih merasakan kesakitan itu hampir 2 minggu lebih, dan akhirnya ada tetangga saya, dia teman papa saya, dia menyarankan saya untuk katanya sih buang sial ke Laut Selatan, Mas Uya. Oke, terus? Di situ saya disuruh untuk mandi, tepatnya pas azan zuhur. Selesai saya mandi, di laut tersebut ada goa, di mana saya harus mendatangi goa tersebut dan meminta kesembuhan di goa tersebut, Mas Uya. Akhirnya? Sembuh, benar-benar total sembuh. Sampai detik ini pun saya kuat berdiri, sembuh setelah saya datang dari goa keramat itu, Mas Uya. Oke. Tapi yang kamu rasakan sembuh total gara-gara itu? Iya. Bukan sugesti? Bukan, Mas Uya. Saya berusaha untuk mensugesti diri saya sehat, cuman nggak kuat. Karena bisa jadi itu sugesti juga loh. Ya, gini Mas Uya, kalau sugesti seberat apapun kita nggak ada sugesti, kalau sehat mas sehat. Tapi ini kenapa setiap menjelang azan maghrib kaki saya seperti orang dipasung gitu. Dan setelah itu kamu rasakan sembuh ya? Sembuh total, Mas Uya. Oke, tapi Arbi, dia ngomongnya kayak ngos-ngosan, kayak terengah-engah, kayak kecapean. Apa ini sebetulnya? Sebenarnya ada beberapa energi yang buat yang saya rasain barusan sih pada waktu awal tuh ngebuat dia ada narik energi di tubuh dia, di beberapa bagian tubuh tuh serasa dia bisa narik sesuatu. Dia yang membuat dia sehat tuh ada sesuatu. Oke, udah kita akan panggilkan saja sahabat saya lagi untuk lebih melihat apa yang pernah terjadi pada saat itu. Seorang indigo, Rudy Ruah. Rudy, ini ada Farhan yang pernah pergi ke pantai selatan yang katanya untuk mengobati atau ngebuang sial karena dirinya telah diguna-guna oleh mantannya yang dia putusin. Tapi saya masih merasakan dia tadi saat ngomong kayak terengah-engah, ngos-ngosan, kayak masih ada sesuatu yang ditutup-tutup. Mungkin Rudy bisa melihat. Energi laut. Energi laut. Saya merasakan kayak apa ya, energi laut. Apa ini? Laut. Apa ini, bisa dijelaskan? Ada sesuatu, Rudy? Iya, saya ada yang memberitahu cara katanya menyembuhkan kaki saya yang sakit hampir setiap maghrib itu dengan cara membuang sial dengan mandi di air laut. Ya, jadi kamu sudah cerita itu. Iya. Oh, tapi kamu kayaknya bawa sesuatu. Apa ini? Bawa sesuatu? Nggak ada. Kamu kayak bawa sesuatu yang berbahaya dari laut. Nggak ada. Saya tidak bawa apa-apa. Yakin? Nggak ada. Arbi, boleh tolong dicek? Kita cek. Jadi ngerasain energi tuh di sekitaran dari atas. Apa ini? Ini jimat. Jimat? Boleh saya lihat? Tadi katanya nggak bawa sesuatu. Oke. Farhan membawa jimat. Itu batu, seperti batu. Isinya apa, Rudy? Jin laut.
Ini bisa buat orang di sekitar kamu sial. Oh ya? Itu yang narik, sebenarnya itu yang narik bukan yang tadi ketika saya bersalaman serasa ketarik sebenarnya. Iya, Energi. betul. Oke, jadi jin laut ada dalam batu ini apa terwakili oleh batu ini? Ini sebenarnya makhluk jahat yang berisi di dalam benda ini. Benda ini buat orang-orang di sekitarnya jadi lemah, jadi males, seperti itu. Karena energinya tersedot dengan benda ini. Oke. Seperti itu. Iya. Efeknya buat Farhan apa? Untuk Farhan sebenarnya dia dapat seperti energi tambahan dari benda ini. Tapi orang-orang di sekitarnya justru merasakan sebaliknya, seperti itu. Dan ini nggak boleh. Kamu bisa mencelakakan orang-orang di sekitar kamu. Oke, Farhan, apa ada orang di sekitar kamu, di rumah kamu yang akhirnya jadi sakit atau mungkin? Kalau sakit, Atau jadi sial seperti yang dikatakan Rudi tadi? ada mas. Siapa? Adik saya yang sakit gak kunjung sembuh. Ini ada hubungannya nggak Rudi ya? Iya, ada. Sebaiknya benda ini kita musnahkan ya. Itu adiknya sakit apa sebenarnya? Jadi nggak jelas, ya. Jadi demam tinggi, berobat kemanapun gak sembuh-sembuh gitu loh. Selalu terus begitu semenjak kedatangan batu ini. Jadi batu ini ngambil beberapa energi di sekitarnya. Oke. Saya tanya sama kamu. Tadi siapa nama kamu? Vanita. Vanita. Takut nggak? Enggak. Intan, kenapa kamu kayak ketakutan? Sedikit takut mendengar ceritanya, tapi saya ingin tahu lebih lanjut ya mas. Oke. Solusinya bagaimana Rudi? Batu ini kita hancurkan. Hancurkan. Oke, Arbi akan menghancurkan energi yang ada di dalam batu ini. Untuk netralisir aja sebenarnya. Menetralisir. Sedangkan Rudi mungkin akan berhubungan dengan makhluk atau sosok yang ada di batu tersebut ya. Jin perempuan. Jin perempuan. Bentuknya perempuan. Oke. Perempuan genit. Perempuan genit. Perempuan genit dari laut. Iya. Kita hancurkan. Oke. Kenapa kamu gelisah? Farhan. Iya, jantung saya seperti berdetak itu kenceng banget mas. Oke, jantung kamu seperti berdetak kencang. Betul sekali. Seperti ada perasaan ketakutan yang berlebihan, cuman nggak tahu kenapa gitu. Oke, ini psikologis atau emang makhluk tersebut mulai mempengaruhi dia? Keduanya. Keduanya. Psikologis juga makhluknya kelihatan khawatir. Iya. Berarti yang mau di netralisir. Mau dibakarkah atau mau di? Enggak, kita Udah berkurang jauh sih. Kenapa? Siapa yang nggak kuat? Oke. Kenapa? Siapa yang nggak kuat? Apa? Kayak mau jatuh pengen duduk. Kayak mau jatuh pengen duduk. Oke, silakan duduk mungkin. Ya. Oke, yang Rudi lihat apa di sini? Ada yang marah mungkin? Ya. coba dulu. Siapa namanya tadi? Intan. Coba Intan. Intan apa? Intan maaf duduknya boleh biasa aja. Biar lebih relax. Kenapa sama perempuan ini? Apa yang dilakukan? Jin tadi itu ada di dekat ini.
Jinnya ada di dekat wanita ini. Iya. Berarti kita tinggal hancurin aja batu. Kalau saya berarti dia nggak bisa diajak komunikasi. Nggak bisa diajak komunikasi, berarti tinggal kita hancurkan batunya. Tapi aman nih. Aman ya. Nggak bisa. Oke, yang tadi di belakang kandidat perempuan ini apa yang Rudi lihat sosok? Perempuan genit. Perempuan genit itu ya? Cicilan. Kenapa dia di situ? Dia lihat kita mau hancurkan benda ini. Oke, oh dia jadi tepat di seberang kita ya? Iya, dia di sana tadi. Tadi juga saya, Mas, berasa kayak ada angin kencang, kayak seperti angin laut tuh, dingin. Sampai detik ini pun masih terasa sekarang. Oke. Sampai sekarang ini masih terasa. Hancurkan aja. Oke, di lantai mungkin? Bau busuk. Bau busuk. Ada pocong. Apa? Ada pocong. Ada pocong. Ada pocong, di mana pocong? Pocong di sana. Ada pocong. Dia jahat nggak? Iya. Ada ke nomor berapa? Siapa kamu? Dia badannya nggak kuat sekarang. Tadi udah mau masuk dari batu Iya. itu tuh udah mau masuk, cuman badannya nggak terlalu kuat. Intan. Intan. Dia datang. Kenapa? Apa nih? Makhluk tadi. Ya. Kenapa dengan posisi duduknya? Dia genit. Oh, genit dia. Apa mau dia? Coba tanya mungkin. Kamu siapa? Kenapa dia nangis? Mungkin karena batu itu hancurkan. Kamu siapa? Bisa jawab saya? Anda hancurkan semua. Hancurin yang mana? Hancurin apa? Itu berharga buat saya, Anda tahu. Saya tidak suka sama Boleh. Berarti. Apa nih kita harus apa? Oke, ibaratnya ini yang saya tangkap rumah dia dihancurkan. Iya. Benda itu dia. Dan itu berharga buat dia. Saya nggak suka. Saya nggak suka sama. Nggak suka sama Dia Rudi. suka sama saya kenapa? Kamu buat orang-orang di sekitar jadi sakit. Terus kamu nggak suka sama saya. Kenapa? Kenapa dia ngegleser-gleser begitu? Dia Hantu adik laut ayah. memang aneh Nolak gerakannya. begitu, ngesot-ngesot begitu. Anda terlalu pintar, sok pintar. Anda nggak bisa ngalahin saya ya. Nggak bisa. Ini saat ini dia marah apa sedih apa ini? Marah. Marah dia ngejek. Mengejek. Percuma. Di sini kami mau tahu maksud kamu apa, kamu sudah melakukan apa saja, dan dari mana asalnya kamu. Tidak perlu tahu saya siapa. Anda mengerti, Anda jangan menanyakan saya siapa lagi. Saya tidak suka sama Anda, jangan pegang-pegang saya. Oke, mungkin ada. Oke. Dia ini bentuknya manusia, perempuan, cuma kakinya ikan. Kakinya ikan. Iya. Oh, seperti ada Duyung, seperti duyung. Duyung, seperti duyung. Ini duyung bentuknya seperti ini. Ini apa sih? Gerakannya seperti ini. Duyung yang asli ya. Kamu belum jawab saya loh. Kamu ini datang dari seperti mana? ikan, jadi belakangnya sirip ikan gitu ya? Betul. Dia nggak bisa jalan. Kamu ini siapa? Saya tidak suka sama Anda. Saya tidak suka sama Anda. Oh,
Dia tidak suka dengan saya. Lalu kamu mau apa? Copot tuh. Nggak mau sama bahagia karena nggak usah hancurin kebahagiaan saya. Mungkin Rudy ini bisa dikeluarin. Udah cukup ya? Ya sudah ya. Udah. Sekarang kamu pergi ya. Kamu pergi ya. Keluar. Oke, dia keluar. Kru boleh minta bantuannya? Oke. Oke. Rudy, artinya ini rumahnya sudah dihancurkan batunya. Iya. Tapi sosok ini akan masih tetap ngikutin Farhan apa gimana? Dia pergi, sudah pergi. Oke, sudah pergi. Agak letih sih. Nomor 27 kenapa kamu? Oke, 27 kenapa? Kamu senyum-senyum sendiri tadi. Oke, tenang, jangan kosong ya. Oke. Sosok pocong yang tadi bagaimana, Rudy? Sosok pocong itu tadi memang dia sempat bertengger di situ. Awas. Pocong ini jalan-jalan loh. Pocong ini benar-benar mau ngacauin kita ini. Saya tidak tahu dia datang dari mana. Tadi sempat di situ dia bau yang busuk. Oke, ini dia tertarik karena energi ini apa ada hubungannya sama Farhan? Nggak ada hubungan ini? Apa dia tertarik? Iya, tertarik. Apa? Itu nomor. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Ini yang tadi lagi nih. Kamu tadi nggak sadar yang kamu lakukan tadi? Kamu nggak sadar yang kamu lakukan? Nggak, ini gimana, Rudy? Sorry. Nggak. Kamu tadi nggak sadar kamu tangan kamu begini tadi? Nggak, tadi ada yang lihat nggak tangan dia begitu? Nggak, sorry. Ini nggak apa-apa nih. Sorry, tadi saya lihat kamu. Tadi sebelumnya kamu kayak ingin melakukan, tadi tangan kamu begini-begini tadi kenapa tadi? Kamu nggak merasa apa-apa? Dia lagi loh, tadi orang yang pertama saya lihat juga. Oke, tenang ya. Ini jangan kosong ya. Oke, udah. Ya, oke. Tenang, nggak apa-apa. Oke, di belakang muntah-muntah. Kenapa? Kamu ada yang muntah-muntah? Kenapa? Kamera udah di belakang. Airnya mungkin bukan dulu. Udah, oke. Jadi kelihatannya dia tidak bisa melanjutkan ini ya? Kita tanya dulu. Kita tanya, oke. Intan, kamu bisa lanjutin ini nggak? Enggak. Aku udah 2 kali kayak gini. Udah 2 kali kayak begini. Oh. Oke. Ya udah, jangan, nggak usah dipaksa lah. Gimana? Oke, nggak apa. Tolong kita lanjut.
Biar istirahat dulu aja, istirahat dulu. Ya. Untuk yang di sini jangan ada yang kosong ya. Oke. Kamu nggak apa-apa? Kamu kayak gelisah? Nggak apa-apa. Oke. Artinya ada pengaruh atau pocong itu datang karena energi yang ada di sini ya? Menarik bagi dia. Jadi dia mau takut-takutin kita yang di sini. Iya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke. Antara mereka berdua. So far, kamu masih tertarik tidak dengan Farhan? Ya kalau misalnya dia baik sama saya, kenapa enggak? Walaupun pengalaman masa lalu dia berhubungan dengan laut-laut dan tadi? Ya, karena saya sudah terbiasa juga sih. Oh, sudah terbiasa maksudnya? Sudah tahu. Hal-hal seperti itu? Iya, karena ibu saya suka menolong orang-orang. Oh, ibu kamu orang pintar? Oke. Farhan, Intan di belakang dia belum mampu melanjutkan. Dari antara Intan dan Vanita, Ya. kamu lebih suka mana sebetulnya? Jujur dari awal saya milih keduanya, saya lebih senang di nomor 1. Karena pembawaannya dia kalem, terus penyampaian kata-katanya juga sopan. Oke, dari awal kamu terlebih tertarik dengan Vanita. Iya. Oke, Vanita, kamu mau nggak sama Farhan? Iya, untuk mencoba ke depannya, insya Allah saya mampu. Mau, tertarik? Iya. Farhan, kamu tertarik dengan Vanita? Sangat tertarik Mas Uya. Oke, Rudi, apa yang kamu lihat antara hubungan mereka berdua ke depan? Prediksi kamu apa? Yang satu, dia punya trauma dengan masa lalu dia, yaitu kena santet. Ya. Dan untuk kandidat wanita, Ya. dia itu punya keluarga penyembuh. Jadi saya rasa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Jujur Mas Uya, di Ya. saat tadi kakak keduanya mencoba ngeluarin wanita yang kesurupan tadi, saya ngerasain kesedihan yang benar-benar luar biasa gitu loh Mas Uya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ngerasain kesedihan gitu loh. Di saat makhluk itu mencoba dikeluarin gitu loh. Saya ngerasain, nggak tahu nih, sedih banget, benar-benar sedih yang luar biasa gitu loh. Oke. Nggak tahu kenapa. Oke, artinya makhluk itu sudah keluar, sudah pergi ya? Iya, Oke, dan mereka cocok? mereka cocok. Mereka cocok. Oke, silakan Farhan untuk menghampiri Vanita. Oke, ada suatu hal yang terjadi di belakang, tapi nggak apa-apa. Silakan. Apakah kamu, saya mau tanya satu. Oke, silakan. Ya, pengalaman hidup saya tuh sangat pahit banget. Saya banyak ditinggalin sama mantan suami. Sama suami? Cinta. Adik, kamu sering menikah? Enggak, saya pernah dulu punya tunangan. Oke. Dan dulu punya tunangan itu saya udah benar-benar cinta dia, sayang dia. Tapi dari ibu aku tuh nggak pernah setuju dengan pilihan saya. Alasannya? Alasannya? Ya karena dia memilih teman saya untuk menjadi suami saya jadi gitu. ibu kamu menjodohkan kamu dengan orang lain? Iya. Oke, pertanyaannya apa, Din? Pertanyaannya, apakah kamu akan sanggup untuk ke depannya? Karena ibu saya tuh kalau nggak suka sama orang, tahu sikap orang itu kayak gimana. Sanggup nggak itu ya? Gini, namanya orang tua itu kan pendekatannya nggak perlu selalu harus dengan materi. Kita dekati hatinya. Jadi sanggup intinya ya? Intinya saya sanggup. Sanggup. Oke, bagaimana Vanita? Iya. Hampiri? Insya Allah saya sanggup. Oke, ya luar biasa. Oke, artinya Rudi juga bilang cocok dan energi juga bagus, Bi ya. Oke, kalau begitu ya. Terima kasih Arbi, terima kasih Rudi. Silakan kembali. Dan Vanita dan juga Farhan, selamat. Semoga langgeng dan hubungannya baik-baik saja. Dan Intan terpaksa mundur karena dia ya ada satu dan lain hal, dia bisa melanjutkan, tapi toh Farhan pun
pilihannya dari awal sudah lebih ke wanita. Silakan, selamat untuk kalian berdua. Masa lalu Farhan tak membuat Fani mundur. Takdir cinta mereka dipertemukan di garis tangan. Selamat untuk Farhan dan Fani. Oke, dan bagi pemirsa yang ingin membagikan kisahnya dan ingin menemukan pasangannya, boleh kirimkan data-data kalian dan boleh DM di Instagram kita di @garistanganantv. Ya, terima kasih.